Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya ternyata, luar biasa begitu, keren ya. Anies Baswedan diwawancarai stasiun televisi ABC News Australia. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bisa berbicara secara terbuka ya. Apalagi Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat ya di Pilpres di 2024, bahwa Anies menunjukkan ya kemahirannya ya, kecerdasannya begitu kan ya. Belum ada calon-calon yang lain diwawancarai oleh televisi dari luar negeri begitu kan, apalagi di ABC News Australia begitu. Itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan sangat wow begitu kan ya. Berbeda, ini bukan hanya pencitraan, ini membahas bangsa begitu kan ya, membahas bangsa, perubahan bangsa dan sebagainya begitu. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa publik harus tahu siapa mereka begitu kan ya, siapa Anies Baswedan begitu kan. Dia adalah orang yang punya prestasi luar biasa, akan berubah bangsa kita begitu kan ya. Dari ya, apalagi sekarang sudah tahu ya carut marutnya bagaimana pajak dikorupsi, berbagai hal angka korupsi sangat tinggi. Wah, ini seharusnya kalau di luar negeri seharusnya presiden yang mundur kan, begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, agak pedas ya, keren. Anies Baswedan diwawancari stasiun televisi ABC News Australia untuk Indonesia, keren. Wan Kuda masuk TV, tunjukin dong videonya, pasti belepotan, jangan berita doang. Wow, kata siapa belepotan? Tunjukkan aja begitu kan ya, videonya sudah tersebar begitu. Manusia lain adalah produk dari pikiran sendiri. Apa yang ia pikirkan seperti itulah yang menjadi Mahatma Gandhi. Nah, ini banyak sekali ada pro dan ada kontra juga ya. Yang di sawah kapan diwawancarai ini? Wow, Anies lagi di Australia, diwawancarai media lokal. Apanya yang keren lah? Ini menunjukkan bahwa eksistensi ya tidak sembarangan ya orang-orang diwawancarai itu begitu. Apalagi dalam tata komunikasi yang baik begitu kan ya. Inilah orang-orang atau para cebong dan buzzer yang kemudian meremehkan di situ begitu ya. Bahkan ini layak diperjuangkan apapun yang terjadi. Di Tanah Merah juga sudah banyak yang nunggu untuk wawancara. Ini ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Ada yang mengatakan keren apanya kalau cuma diwawancara itu. Bukan seperti itu, tapi bahasanya di situ begitu kan. Anies Baswedan tanpa teks, tanpa diberitahu duluan bagaimana apa yang mau diwawancarai, tapi dia mampu menjawab dengan satu tindakan dan perubahan ya kepada bangsa kita begitu kan ya. Ya, itulah pada hakikatnya bangsa kita ya punya anak terbaik begitu kan, punya masa depan yang luar biasa begitu ya, tidak dihiraukan oleh bangsa kita sendiri. Contohnya begitu kan, seperti B.J. Habibie yang kemudian dulu tidak dihiraukan oleh bangsa kita, diremehkan, setelah bisa membuat pesawat dan semuanya, akhirnya apa? Akhirnya disuruh pulang ke Indonesia. Ya, untung jiwa besar nasionalismenya seorang B.J. Habibie ya datang begitu untuk bangsa kita begitu kan ya. Inilah yang kemudian mengapa orang-orang Indonesia itu sering tidak memberikan apresiasi kepada bangsanya sendiri, kepada bawahan, kepada rakyat Indonesia sendiri ya, seperti ini begitu kan ya. Apa-apa wah itu biasa, wah itu biasa kan, banyak mengatakan seperti itu begitu kan, karena dia tidak memberikan apresiasi sekali ya. Masa kita ya sebagai bangsa Indonesia dipimpin kayak ini terus begitu kan. Hidup dan makan berat di Indonesia, di Australia jelekin Indonesia. Ini dasar Anies Baswedan. Wah, banyak sekali yang membuli habis-habisan yang nimbrung di sini begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi, dan bahkan rekam jejak sampai kapanpun tidak akan pernah hilang begitu. Ada rekam jejaknya begitu kan ya. Ini banyak yang sekali yang meng-tweet mereka begitu bahwa ya inilah kenapa orang-orang di luar sana banyak mempermasalahkan. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tetapi di luar sana ya, Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun dengan cemohan-cemohan para netizen seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya keren, Anies Baswedan diwawancarai stasiun televisi ABC News Australia, ya luar biasa begitu ya. Baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mendapat kesempatan istimewa diwawancari secara eksklusif ya stasiun televisi ABC News Australia Rabu 8 Maret 2023.
Dalam kesempatan itu Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menjelaskan banyak hal mulai dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, perdagangan hingga bagaimana cara menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Dan bahkan wawancara ini adalah perbincangan pertama Anies ya dengan media di negeri Kangguru ya dalam kunjungan selama 5 hari ya 4-9 Maret 2023. Jadwal aktivitas suami Ferry Farhati sangat padat. Mulai dari sosialisasi kepada para pendukungnya ya diaspora warga Indonesia di Australia hingga memberi kuliah umum di perguruan tinggi terkenal seperti Australia National University ya dilakoni mantan rektor Universitas Paramadina itu. Lah artinya apa? Artinya menurut saya pribadi komunikasi Anies Baswedan juga diperhitungkan di sana begitu. Artinya calon-calon pemimpin yang bisa berkomunikasi yang baik, yang punya prestasi yang baik pasti akan diwawancari di situ begitu. Tetapi ya karena memang bangsa kita Indonesia tidak bersatu ya hanya apa yang terjadi ya comohan, membuli dan menghina dan mengkritik habis-habisan. Wah ngapain ya hanya diwawancara itu apa yang kita banggakan bilangnya seperti itulah yang meremehkan bangsa kita sendiri, meremehkan anak-anak bangsa sendiri. Apa yang terjadi? Kapan mau baju bangsa kita kalau seperti ini terus? Kan begitu logika kita. Kalau bangsa kita yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan ya. Orang yang punya prestasi dianggap tidak becus, sedangkan orang yang tidak becus dianggap punya prestasi. Kan logika-logika seperti ini salah. Kami itu memberikan edukasi. Inilah bangsa kita yang harus kita hormati. Kalau ingin ya bangsa kita ingin menjadi negara maju, maka setidaknya kita harus fokus bagaimana perubahan kita itu ya harus kita pasarkan kepada orang-orang yang punya kapasitas dan komunikasi yang baik. Kan seperti itu logika-logika kita begitu. Tetapi kenapa para atas rasa kebencian seseorang apa yang terjadi? Ya membuli, mengkritik dan sebagainya begitu kan ya. Anies mulai menjelaskan kedatangannya di negeri Kangguru atas undangan pemerintah Australia. Dia mengatakan Indonesia dan Australia adalah tetangga. Kedua negara kita ya dia adalah menjalin kerjasama dalam banyak hal. Dan juga senang bisa bertemu dengan banyak teman akademisi, orang-orang di pemerintahan ya. Ini maupun bisnis di Australia untuk bertukar pandangan. Kami berbagai tantangan yang sama dan dalam hal ini kata Anies kepada Beverly ya, ke pewawancara ABC News Australia, tantangan itu menurut Anies diantaranya adalah dalam masalah lingkungan. Menurut dia perubahan iklim jelas menjadi masalah yang harus diatasi secara bersama. Dia juga menjelaskan tantangan yang datang di pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kestabilan di wilayah. Dia menjelaskan selalu baik mendengar pandangan mengenai tetangga Indonesia dalam hal ini Australia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menghargai sikap pemerintah Australia dalam banyak masalah yang dihadapi di Indonesia. Bahkan pemerintah Australia menurut Anies berulang kali mengatakan mendukung Indonesia yang terintegritas dan juga penting bagi kami Indonesia. Bahwa inilah prinsip kemitraannya. Ini sampai dibahas oleh Anies Baswedan. Anies berpendapat kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah Indonesia dan Australia ya sudah sangat kuat. Dia melihat fakta yang tertinggi sejauh ini. Ia berharap kerjasama ya bisnis dengan bisnis antara kedua negara perlu dikembangkan lebih jauh. Anies berpendapat dengan pandangan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa potensial pengembangan bisnis di antara Indonesia dengan Australia belum benar-benar terkoneksi. Dia menjelaskan ingin melihat lebih banyak keterlibatan bisnis antara Indonesia dengan Australia. Kalau tidak salah Indonesia berada di peringkat 13 sebagai mitra bisnis Australia. Kami ingin melihat itu naik jauh lebih tinggi. Dia berharap Indonesia bisa masuk dalam mitra bisnis 10 besar Australia agar bisa menjalankan hal itu. Ia memberikan solusi agar Indonesia itu hanya mengundang orang-orang negeri ya Kangguru untuk datang dan berinvestasi di tanah air atau kami mengimpor lebih banyak dari Australia. Anies mengawarisi ya keterlibatan masyarakat diperlukan dalam hal mitra bisnis Indonesia dan kita mempunyai kemitraan bisnis dengan berbagai negara. Melihat itu Indonesia dan Australia saling membutuhkan. Bahkan ya Anies menjelaskan isu politik identitas yang diarahkan kepada Pilgub DKI 2017, dia mencontohkan dalam setiap pemilu.
Bahkan ya, jika kandidat berbeda jenis kelamin, satu laki-laki, satu perempuan, yaitu gender akan mendominasi pembicaraan. Dia bilang jika Indonesia berasal dari kelompok etnis yang berbeda, maka akan dapat memecah belah. Dia mencontohkan yang terjadi di Inggris dalam keputusan apakah mendukung atau menolak dalam referendum Brexit ya, tidak ada faktor orang, agama dan keyakinan yang terlibat dalam hal ini. Ketika ada calon muslim dan calon Kristen, maka isu agama akan masuk ke dalamnya. Anies menjelaskan ya, dalam hal tersebut kampanye pemilihan setiap kontestasi pasti akan mencoba mencemarkan nama lawan politiknya. Itu yang berlaku saat dirinya maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Dia mengaku telah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. Selama menjabat hingga masa berakhir jabatan, dia tidak berusaha melakukan upaya hukum karena prinsip tidak itu ingin melawan pernyataan dengan pernyataan. Yang dilakukan ini selama 5 tahun memimpin Jakarta adalah benar-benar memberikan kesempatan, perlakuan yang sama kepada semua kelompok yang sama. Dan faktanya kami menciptakan perasaan stabilitasnya, perasaan damai di Jakarta, semuanya selesai tanpa masalah. Katanya begitu. Bahkan dia mengajak semua orang menilai tidak mendasar praduga tetapi pada jejak rekam saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini bahwa Anies membuktikan telah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Maka kesimpulannya adalah bahwa Anies bukan siapa yang mendukung dalam hal ini. Dia menjelaskan yang telah sudah menjalankan adalah bagaimana dirinya bisa mengambil keputusan saat menjabat. Dan saya pikir kami melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Jika tidak secara otomatis mencerminkan siapa yang mendukung Anda, tapi prinsipnya mencerminkan dalam kebijakan. Ya, menurut Anies Baswedan terkadang kita menganggap bahwa jika didukung oleh kelompok-kelompok ini maka akan bertindak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, akal sehat, kepentingan umum dan bahkan juga peraturan perundang-undangan. Dia membuktikan dalam 5 tahun bisa melakukan hal itu karena melihat ke masa depan. Anies membuka resep ya bagaimana menjalankan 4 hal yang sudah dikemukakan bahwa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa berjalan lancar meski terganggu adanya pandemi COVID-19. Meski begitu dia masih berharap kualitas pertumbuhan di ibu kota bisa meningkat. Yang pertumbuhan ekonomi kita tercermin dalam angka persentase pertumbuhan yang sudah diketahui. Meski begitu tersebut tidak mencerminkan distribusi pertumbuhan. Bahkan perekonomian Indonesia kata dia masih terpusat di Jawa. Yang ingin kami lakukan adalah melakukan ekspansi ke daerah-daerah Indonesia tersebut. Wah, sangat luar biasa menurut saya pribadi membaca hal-hal apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bahkan dia mengatakan Anies menanggapi soal kekuatan Cina khususnya di Asia Tenggara yang terus menguat akhir-akhir ini. Indonesia ya dia masih menganut prinsip tidak memihak. Di satu sisi negara ini ya kata dia perlu terus menjaga hubungan dengan Cina. Di sisi lain pemerintah juga perlu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan pemain besar lainnya. Anies senang dalam faktanya kedamaian di negara-negara Asia Tenggara terus terjaga selama lebih dari 50 tahun. Dia menginginkan agar Indonesia negara dan penduduk terbesar keempat di dunia memainkan peran yang lebih besar. Jumlahnya penduduk Indonesia hampir ya 40% populasi di Asia Tenggara. Jadi kita pastikan akan sedikit lebih aktif, kata Anies Baswedan. Sangat luar biasa begitu kan ya. Dia menunjukkan eksistensi keberhasilan di DKI Jakarta, bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Itu sangat luar biasa begitu. Jadi ya para buzzer dan cebong sudah mingkem hari ini ketika melihat dan Anies diwawancarai begitu kan ya. Kenapa? Karena dia ternyata dia akan mengakui ternyata Anies Baswedan luar biasa kan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.